Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku Adelia Safarina Aska dengan NPM 203515516051 dari Program Studi Administrasi Publik. Nah, di video kali ini aku ingin memaparkan hasil rangkuman aku terkait dengan materi di mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi R03 yang diampu oleh Ibu Eka Fadilah SIPMA. Jadi, aku akan memaparkan nih materi hasil rangkuman dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi terkait dengan 4 poin pembahasan. Yang pertama ada Good Governance, yang kedua ada Sound Governance, yang ketiga ada inovasi sektor publik, dan terakhir yang keempat ada inovasi pelayanan publik. Oke, pembahasan pertama mengenai good governance. Apa itu good governance? Jadi menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Solihin di tahun 2017 menyebutkan bahwa good governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politik, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Nah, prinsip good governance ini ada 9 menurut United Nations Development Program. Di antaranya ada partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis. Namun, ada 4 unsur utama dari good governance yang bisa menggambarkan gimana pemerintahan yang baik. Yang pertama ada akuntabilitas, kedua ada transparansi, yang ketiga ada partisipasi, dan terakhir yang keempat ada aturan hukum. Untuk good governance ini melibatkan 3 aktor yang terdiri dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai sound governance. Untuk sound governance ini melibatkan 4 aktor. 3 aktornya ini sama seperti dengan good governance, yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, ditambahi oleh 1 aktor, yaitu aktor internasional, di mana keempat aktor ini sangat memiliki pengaruh yang besar dalam merumuskan kebijakan, pelayanan publik, proses pembangunan, serta hubungan diplomatik. Selanjutnya, permasalahan penerapan good governance yang terdiri dari 5 hal. Pertama, integritas pelaku pemerintahan. Pelaku pemerintahan ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan good governance, di mana tingginya integritas pelaku pemerintahan bisa menghindarkan dari perbuatan penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, ada kondisi politik dalam negeri. Politik juga memegang peran penting dalam terwujudnya good governance. Indonesia sendiri harus memiliki konsep negara politik yang demokratis untuk mendukung terwujudnya good governance. Ketiga, ada kondisi ekonomi masyarakat. Apabila terjadi krisis ekonomi pada suatu negara, maka itu bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan. Kemudian yang keempat, kondisi sosial masyarakat. Nah, masyarakat di sini diharapkan bisa ikut aktif berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, dan juga diharapkan bisa ikut membantu mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, ada sistem hukum, di mana hukum juga menjadi faktor terpenting dalam terwujudnya good governance. Hukum yang lemah ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan itu. Untuk pembahasan ketiga ini mengenai inovasi sektor publik. Jadi, apa itu inovasi? Nah, menurut Bloch ini dalam Setnika dan Veronica di tahun 2013 menjelaskan bahwa inovasi terdiri dari perubahan baru dan signifikan untuk jasa dan barang, proses operasional, metode organisasi, atau cara organisasi berkomunikasi dengan pengguna, yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas pelayanan, dan kepuasan para penggunanya. Selanjutnya, ada 2 jenis inovasi menurut Bloch dan juga menurut Moore dan Hartley. Nah, jenis inovasi menurut Bloch ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada inovasi proses, yang kedua ada inovasi produk, yang ketiga ada inovasi organisasi, dan yang terakhir ada inovasi komunikasi. Sedangkan inovasi menurut
Modern Hatley ini terdiri dari 4 jenis juga nih. Yang pertama ada inovasi proses, yang kedua inovasi produk atau jasa, ketiga ada inovasi pemerintahan, dan keempat ada inovasi konseptual. Lalu perbedaan di antara kedua jenis inovasi menurut Bloch dan juga menurut Modern Hatley ini ada pada fokus dan penerapannya. Menurut Bloch ini, jenis inovasi lebih memberikan penekanan pada inovasi organisasi dan komunikasi. Sedangkan menurut Modern Hatley lebih fokus pada inovasi pemerintahan dan konseptual. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai karakteristik dari inovasi sektor publik. Yang pertama ada image. Image ini menggambarkan sejauh mana inovasi dianggap untuk meningkatkan citra atau status individu maupun lembaga dalam suatu sistem. Yang kedua ada voluntariness of use, di mana penggunaan inovasi ini dianggap sebagai aktivitas sukarela atau kehendak bebas. Dan terakhir yang ketiga ada result demonstrability, sejauh mana hasil percobaan suatu inovasi ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembahasan keempat ini mengenai inovasi pelayanan publik. Jadi, inovasi pelayanan publik adalah suatu terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan sebuah gagasan kreatif original atau hasil adaptasi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada salah satu top inovasi menurut Kemenpan RB, yaitu ISPPT PBB Kota Bogor. ISPPT ini merupakan upaya pemerintah Kota Bogor untuk mempermudah proses pelayanan pajak bumi dan bangunan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sistem online. Melalui ISPPT PBB ini, pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan solusi yang efisien, transparan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikianlah pemaparan yang telah saya berikan terkait dengan rangkuman materi inovasi dan teknologi administrasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton.